Kemarin kita udah bahas tentang persamaan dan juga pertidaksamaan linier kan. Nah, hari ini kita itu akan bahas sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Ada kata sistem di depan dari judul kita yang sebelumnya. Sebelumnya tuh nggak ada sistem, tapi apa sih Kak yang dimaksud dengan sistem di sini? Terlebih sistem untuk persamaan dan juga pertidaksamaan linier. Kita langsung bahas ya, Mbak Ibu ya. Oke, di sini aku udah terain beberapa istilah penting yang harus kalian pahami dulu, biar kalau misalnya belajar ada istilah itu tuh kalian udah langsung tahu gitu loh. Yang pertama, kakak singkatan namanya SPL. Udah tahu dong, sistem persamaan linier. Ada kata sistem sebelum persamaan liniernya. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Kemudian kalian juga harus kenal sama yang namanya SPL-DV. SPL kita sudah tahu bahwa dia itu adalah sistem persamaan linier. DV-nya itu adalah dua variabel. Oke? SPL-DV, sistem persamaan linier dua variabel, Math People. Nah, ketiga Math People, kita juga kenal sama yang namanya SPL-TV. Tadi SPL-DV, sekarang SPL-TV, Kak. Nah, bedanya cuma di huruf D sama T. D-nya itu 2, T-nya itu 3. Jadi SPL-TV apa, Math People? Sistem persamaan linier 3 variabel. Oke ya, diingat-ingat. Kemudian ada HP ya, kemarin kakak udah sebutin, atau himpunan penyelesaian. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan hasil, udah dicari jawabannya, dikumpulkan, itu akan jadi himpunan penyelesaian. Masih ingat ya? Kalau misalnya lupa boleh cek video kakak yang sebelumnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier. Yang kelima Math People, kita bahas tentang grafik dari persamaan linier. Kemarin kita udah bahas kan tentang grafik. Kalau kita udah dapat himpunan penyelesaian, kita secara otomatis akan bisa menggambarkan si grafik yang kita inginkan, Math People. Nah, kemudian Math People, untuk topik kita di video kali ini ada 4 ternyata. Nah, yang pertama kita akan bahas konsep dari SPL-DV sendiri. Sebenarnya SPL-DV itu udah dijelasin di SMP. Nah, hari ini kita akan review, bahas tuntas semua tentang SPL-DV. Kemudian ada konsep dari SPL-TV. Kalau misalnya cuma punya 2 variabel atau tahunya 2 variabel, yang 3 variabel tuh nggak beda jauh sebenarnya dari yang SPL-DV. Nanti kita akan bahas juga. Selanjutnya, penyelesaian untuk SPLV atau sistem persamaan linier itu sendiri. Bagaimana menyelesaikannya untuk yang SPL-DV maupun SPL-TV. Terakhir, Math People, kita akan bahas sistem pertidaksamaan linier. Jadi di sini ada huruf T kecilnya, itu maksudnya adalah pertidaksamaan. Paham ya? Oke, Math People, kita langsung masuk untuk bahas peta konsepnya. Seperti biasa, biar kita tahu alur pembelajaran untuk bab ini, kita harus bahas peta konsep dulu. Pertama, kita akan diberikan sebuah masalah seperti biasa. Ya, kalau misalnya udah ada masalah, kemudian kita harus bisa menyelesaikan, tapi dengan prosedur matematika, Math People. Nah, pasti kalau ada masalah, kita akan memodelkannya menjadi sebuah persamaan. Ya dong, seperti yang kita bahas sebelumnya kan? Nah, persamaannya sendiri itu kita ada yang persamaan linier, ada yang pertidaksamaan linier. PL itu persamaan linier, PTL adalah pertidaksamaan linier. Oke? Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah punya persamaan linier, kumpulan-kumpulan dari persamaan linier itu, Math People, akan membentuk yang namanya sistem. Ya, perkumpulan dari persamaan linier. Nanti penyelesaian dari sistem persamaan linier itu ada beberapa metode, tergantung dari jenis persamaan linier kalian. Apakah dia yang SPL-DV atau yang SPL-TV, Math People? Kalau kalian punya SPL-DV atau yang 2 variabel, itu dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan metode eliminasi, kemudian juga bisa dengan substitusi, kemudian kalian bisa menggabungkan keduanya atau dengan eliminasi dan substitusi, Math People. Terakhir, kalian bisa pakai metode grafik untuk mendapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linier kalian atau sistem persamaan linier kalian, terutama yang 2 variabel.
Setelah kalian gunakan salah satu dari metode ini, kalian sudah pasti akan mendapatkan himpunan penyelesaian dan bisa dapat grafiknya, Math People. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini, untuk dapat himpunan penyelesaiannya itu ada 3 metode. Ada eliminasi, substitusi, dan juga penggabungan dari eliminasi dan substitusi. Nanti di akhir kalian juga tetap akan dapat himpunan penyelesaiannya, karena itu yang kita tuju ya. Selanjutnya untuk pertidaksamaan linear. Jadi, kalau pertidaksamaan linear ini lebih sederhana. Jadi, kalau kita udah punya sistem pertidaksamaan linear, kita akan bisa menentukan himpunan penyelesaian dan grafiknya, Math People. Semoga kata konsep ini bisa membantu kalian untuk tahu atau punya gambaran tentang alur dari bab yang akan kita pelajari di video ini ya, Math People ya. Kita bahas beberapa definisi dulu. Kakak di sini punya definisi dari SPL, sistem persamaan linear. Apa itu, Kak? SPL sendiri merupakan himpunan dari beberapa persamaan linear seperti yang aku bilang tadi, yang saling terkait dengan koefisien yang merupakan anggota dari bilangan real. Jadi koefisien dari persamaan itu harus anggota bilangan real, Math People. Kemudian, Kak, definisi dari SPLDV sendiri atau sistem persamaan linear 2 variabel. Sama aja, jadi suatu SPL atau suatu persamaan linear yang dia itu punya 2 variabel dong, ya nggak? Nah, di sini bentuk umumnya kita punya A1X ditambah dengan B1Y sama dengan C1. Ini adalah persamaan satunya, Math People. Kemudian kita punya A2X ditambah dengan B2Y sama dengan C2. Ini persamaan keduanya. Sudah jelas kita punya 2 persamaan di mana dia punya 2 variabel. Tapi ketentuannya, Math People, A1, A2, B1, B2, C1 dan C2-nya harus anggota bilangan real ya, Math People ya. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa koefisien A1 dan B1 ini dia tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A2 dan B2-nya juga tidak boleh keduanya 0. Salah satu 0 boleh, gitu ya. Oke, nanti Pak, kita masuk ke konsep dari SPLDV sendiri atau sistem persamaan linear yang 2 variabel. Ini udah diajarin di SMP. Di sini kita cuma review dulu, jadi biar kalian paham betul apa itu SPLDV ya. Di sini kakak punya rumah kartu. Kalian tahu nggak rumah kartu? Jadi kalau misalnya kalian itu punya kartu remi itu ya, terus kalian bentuk rumah-rumahan. Nah, susunannya nanti akan ada tingkatnya. Kalau misalnya kalian masih suka main kartu tuh, nanti kalian akan bisa dapatkan rumah yang bertingkat gitu, Math People. Jadi di sini ibaratnya kita itu punya rumah kartu. Kayak gini loh. Nah, semakin banyak kartunya, Math People, itu nanti tingkatnya juga akan makin banyak. Ada seorang anak yang berpikir, gimana sih hubungan antara banyaknya kartu itu dengan banyak tingkat? Kalau misalnya dia itu mau bikinnya 10 tingkat, dia butuh kartunya berapa banyak? Atau sebaliknya, gitu ya, Math People ya. Kalau dia punya kartunya itu sekian, dia akan bisa bikin berapa tingkat nih untuk si rumah kartu ini, Math People. Nah, di sini konsep dari SPLDV sendiri bisa kalian terapkan untuk mendapatkan jumlah dari kartu dan juga banyaknya tingkat itu, Math People. Di sini kita lihat, kita asumsikan T atau variabel T ini jadi banyaknya tingkat. Oke, T tingkat, kemudian K banyaknya kartu. Nah, di sini kalau kita mau bikin satu tingkat nih, Math People, kita butuhnya berapa? 2 kartu kan? Kayak gini. Kartu 1, ini kartu 2. Jadi biar dia kebangun kayak atap rumah gitu. Nah, untuk 2 tingkat itu butuh 7 kartu. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kartu ya, Math People ya. Kemudian untuk tingkat 3 kita perlu 15 kartu, Math People. Mau dicoba? Coba aja sendiri ya di rumah ya. Nah, kemudian untuk tingkat 4 itu butuh 26 kartu. Di sini kita sudah punya polanya.
kita tinggal membuat model atau buat persamaan ya Math People. Jadi kalau misalnya kita mau bikin 30 tingkat, kita nanti butuh kartunya berapa, itu akan bisa diselesaikan dengan pemodelan matematika Math People. SPL Devi saja sudah cukup. Nah di sini kalau udah punya tabel, kita isi aja sesuai dengan yang kita ketahui tadi Math People. Kalau kita mau tingkat 1, banyaknya kartu yang kita butuhkan adalah 2. Satu yang kanan ditambah satu yang kiri, kemudian ditambah 0 untuk garis tengah. Garis tengah tuh yang ini. Ya. Paham ya? Nah, di sini kalau kita mau bikin tingkatnya 2, itu kita butuhnya 7 kartu. 2 tingkat, 7 kartu. Oke, di sini kita butuh 1, 2, 3, 4 untuk lantai dasarnya. Berarti kita tulis 4. Ditambah 2 untuk yang atas, 2 di sini. Ya enggak? Butuh 2. Kemudian ditambah lagi sama 1 lagi. 1 siapa, Kak? 1 di sini loh. Ya, biar enggak roboh. Nah, Math People, untuk yang tingkat 3 kita perlu 15 kartu. Polanya itu kita punya 9 tambah 3 tambah 3 untuk pembatasnya ya. Kemudian yang terakhir, clue yang terakhir itu kita mau bikin 4 tingkat. 4 tingkat itu kita perlunya adalah 26 kartu. Nah, yang terakhir Math People, kita perlu 26 kartu untuk 4 tingkat. 4 tingkat 26. Perlunya polanya adalah 16, 4, 16. Nah, dari pola ini nih Math People, kita akan bisa menentukan persamaannya. Apakah dia itu kuadrat atau dia itu linear biasa. Nah, kita lihat dulu Math People. Kita lihat angka 1, 4, 9, 16 yang udah kita bentuk tadi. Di sini merupakan bentuk kuadrat dari si tingkat ini Math People. 1 kuadrat jadinya 1, 2 kuadrat dapatnya 4, 3 kuadrat dapat 9, kemudian 4 kuadrat dapatnya 16. Berarti kita akan punya modelnya adalah T kuadrat. Paham ya? Kemudian ditambah, lihat pola kita yang kedua, 1, 2, 3, 4. Ini adalah si T itu sendiri. Ya enggak? Berarti ditambah T. Nah, kemudian Math People, kita mengasumsikan si 0, 1, 3, dan 16 ini merupakan bentuk penyelesaian dari T kuadrat dan T-nya kita ini. Anggaplah K ya, sebagai konstanta bisa. Selanjutnya Math People, kita tinggal masukin aja si variabel yang kita inginkan. Misal kakak mau tulis di sini X sama Y, boleh gak? Boleh dong. Nah, ini jadi persamaan dasarnya kita untuk berangkat ke persamaan linear 2 variabel atau sistem persamaan linear 2 variabel ya. Jadi kalau misalnya kita lihat T-nya kita ini 1, 2, 3, 4 ya, kita akan mendapatkan persamaan dasarnya. Anggaplah T yang kita masukkan yang pertama adalah 1. Berarti kan kita dapatkan 1 kuadrat. Berapa? Tetap 1 kan? Yaitu X itu sendiri. Ditambah T-nya 1 tadi kan, berarti 1 kali Y. Berarti siapa? Y itu sendiri sama dengan K. K-nya berapa, Kak? Kok main KK aja nih? Di sini udah ada. Berapa? 2 ya? Kita ganti jadi 2. Ini kita dapat persamaan yang pertama, Math People. Gampang ya? Kemudian, kita cari persamaan kita yang kedua. Kalau misalnya T-nya kita ganti angka 2, Math People, kita dapat 2 kuadrat, berarti 4 ya, 4x. Ditambah sama T-nya kita tadi berapa? 2, berarti ditambah sama 2Y. Sama dengan berapa nih? Tuh, 7. Ini kita udah dapat persamaan yang kedua, Math People. Kalau misalnya kita udah dapat 2 persamaan kayak gini Math People, kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaian dengan beberapa metode yang kakak tadi sebutin di awal. Apa aja tadi? Eliminasi, substitusi, eliminasi dan substitusi, dan yang terakhir adalah metode grafik Math People. Kalau misalnya kakak sih lebih senang menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi kakak cari dulu salah satu variabelnya, apakah yang X atau yang Y, kemudian kita akan mensubstitusi nilai yang kita dapatkan ke salah satu persamaan. Gimana tuh Kak? Kita coba ya.
Kita tulis dulu persamaan yang kita punya ya people ya. Kita punya apa tadi? X plus Y sama dengan 2 ya. Ini persamaan kita yang pertama. Kemudian kita punya persamaan kita yang kedua siapa? 4x plus 2y. 4x plus 2y itu sama dengan 7. Kalau kalian masih ingat bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear yang dua variabel ini? Caranya adalah kita samakan dulu salah satu variabel yang kita punya. Koefisiennya disamakan. Dengan cara apa, Kak? Dikalikan. Masih ingat nggak? Atau kakak harus bikin garis kayak gini dulu, baru kakak kasih kali di sini, kemudian kalian baru ingat caranya. Nah, di sini kan kita punya angka 1, koefisien dari si X persamaan pertama. Ini kan 1 kan? Kemudian kita punya angka 4 di koefisien dari persamaan yang kedua. Tinggal kita samain aja. Kenapa harus disamain, Kak? Biar nanti kalau dikurangin, variabel tersebut koefisiennya adalah 0. Itu tujuannya. Paham ya? Kemudian kalau kita punya X yang pertamanya 1, X yang keduanya ini 4, biar kalau dikurangin jadi 0, kan harus sama-sama 4, ya nggak? Yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 1. Kalau 1x dikali 4 dapatnya berapa? 4x. 4 sendiri kalau dikalikan dengan 1 dapatnya berapa? 4x. Nah, kemungkinan kalau kita kurangkan nanti hasilnya akan jadi 0. Atau tersisa salah satu variabelnya. Siapa? Si Y nanti yang tersisa. Ya enggak? Tapi my people, kita itu nggak boleh ngaliin cuma yang depan aja. Belakangnya juga harus dikaliin, ya enggak? Sekarang yang Y kita kalikan dengan 4 sendiri. Jadi berapa? Plus 4Y. Paham ya? Terus konstantanya juga kita kalikan. Kita punya 2 dikalikan dengan 4. Berapa, my people? 8. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya yang bawahnya juga dikalikan. Karena dia dikali sama 1, ya udah tulis lagi aja, ya enggak? Plus 2Y sama dengan 7. Kita kurang. Berarti berapa hasilnya, my people? Ini udah jelas hasilnya 0. Variabelnya habis. Tinggal kita lihat yang Y-nya. Kita punya 4Y dikurang dengan 2Y, my people. Hasilnya berapa? 4 kurang 2 doang kok ya. Berapa? 2Y ya? Sama dengan 1. Satunya dari mana? 8 kurang 7, ya toh? Kemudian kita punya Y-nya akan sama dengan 1 plus. Kalau selalu ngajarin kalau misalnya ada variabel, kemudian dia nempel sama koefisien, dia mau pindah ruas, itu ditendang ke bawah. Ditendang ke bawah itu maksudnya jadi dibagi, ini tendang ke bawah. Paham ya? Semoga bisa membantu kalian untuk menyelesaikan bentuk perkalian atau pembagian pindah ruas kayak gini. Berarti kita dapat Y-nya adalah setengah. Selanjutnya, my people, kita baru dapat satu variabel nih, baru dapat si Y-nya aja. Gimana cara dapetin X-nya? Tadi kakak bilang kakak lebih suka metode eliminasi dan juga substitusi. Apa sih, Kak, eliminasi? Yang kita lakukan ini barusan, kita mengeliminasi salah satu dari variabelnya, my people. Gimana? Udah mulai ingat ya konsepnya ya? Kemudian kita akan mensubstitusi atau memasukkan. Memasukkan apa, Kak? Memasukkan salah satu variabel yang udah kita tahu ke dalam persamaan. Kita pilih aja persamaannya. Kita ambil yang pertama deh. Ini tadi metodenya namanya eliminasi. Kemudian kita juga akan bisa melakukan substitusi untuk mendapatkan variabel yang satunya lagi. Kita punya X plus Y sama dengan 2. Loh, Kak, kenapa pakai persamaannya yang pertama? Pokoknya kalau kalian mau pakai persamaan yang mana aja boleh. Persamaan yang kedua juga boleh. Kakak pilih yang pertama karena variabelnya gak ada koefisiennya. Kemudian kita tinggal masukkan angka yang udah kita ketahui, my people. Jadi kan kita dapatkan X plus setengah sama dengan 2. Karena Y-nya kita dapatnya nilainya setengah ya. Kemudian kita dapat X-nya itu berapa, Kak? X sama dengan 2. Si setengahnya pindah ruas, yang tadinya positif akan jadi
negatif setengah. Bagaimana cara mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan? Ayo, masih ingat ya? Berarti kita dapatkan X-nya akan sama dengan, samakan dulu penyebutnya. Berarti ini 2, ini dikalikan 2, betul? Dapat 4 dikurang 1. Dapatnya berapa? 3/2. Paham ya People ya? Jadi kita udah dapat Y-nya adalah setengah, X-nya adalah 3/2 People. Nah, kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaian dari soal kita. HP-nya kita sama dengan X, Y. X-nya dulu dituliskan 3/2, 1/2. Gimana Math People? Semoga membantu kalian buat memahami SPLDV ya. Tapi Math People, biasanya kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan sampai titik himpunan penyelesaian ini, kalian harus membuktikan apakah benar himpunan penyelesaiannya ini kalau disubstitusi akan menghasilkan nilai yang ini. Ya, nanti kalian masukkan ke dalam persamaan si X sama Y-nya. Kemudian kalian buktikan apakah hasilnya itu benar 2, 7, 15 atau 26 tadi. Paham ya Math People ya? Oke Math People, di sini ada beberapa contoh untuk persamaan linear atau sistem persamaan linear ya. Di sini yang 2 variabel. Nah, di sini kita punya 2x plus 3y sama dengan 0 untuk persamaan pertama. Kemudian kita punya 4x plus 6y sama dengan 0 untuk persamaan kedua kita. Kalau misalnya kalian amati nih Math People, 4x plus 6y ini merupakan kelipatan dari persamaan pertamanya, 2x plus 3y. Ya nggak? Nah, nanti kalau kalian cari sendiri Math People, hasilnya itu bisa aja di kisaran min 3,2 atau 3,-2. Dan dia juga punya 0,0 sebagai daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaian Math People. Nah Math People, kita lihat ke persamaannya nih. Kalau misalnya dia itu konstantanya sama dengan 0, berarti dia itu adalah persamaan yang homogen. Konstanta tahu ya, ini koefisien, ini variabel, kemudian yang sendirian, yang jomblo itu dia adalah si konstanta ya. Terus kalau misalnya persamaannya tak homogen gimana Kak? Ya ininya akan lebih besar atau kurang dari 0 gitu. Nah, di sini kita punya beberapa penyelesaian. Nah, dengan hasil beberapa penyelesaian ini yang tidak semuanya 0, maka dikatakan kita punya penyelesaian yang non-trivial. Diingat istilahnya? Non-trivial itu merupakan penyelesaian yang lebih daripada 0 semua. Jadi kalau misalnya kalian punya hasilnya cuma 0,0 aja, penyelesaiannya berarti trivial. Tapi kalau misalnya ada yang lain selain 0,0 itu, dia adalah yang non-trivial penyelesaiannya. Paham ya? Semoga nggak kebalik dan nggak ketukar-tukar. Nah, selanjutnya Math People, untuk soal yang kedua, di sini kita punya 3x plus 5y sama dengan 0, kemudian 2x plus 7y sama dengan 0. Kalau kalian cari Math People, hasilnya kalian akan dapat 0,0 aja. Berarti udah tahu dong kalau 0,0 aja itu adalah yang trivial. Nah Math People, untuk informasi aja bahwa kalau misalnya kalian punya SPLDV dan dia itu hanya memiliki penyelesaian tunggal, which is di sini adalah 0,0, itu merupakan penyelesaian yang trivial. Dan perlu kalian tahu juga bahwa kalau misalnya trivial kayak gini itu udah tidak bisa disederhanain lagi Math People. Dia itu udah bentuk yang paling sederhana. Semoga bisa dipahami ya. Oke People, mungkin segitu dulu pembahasan dari aku kali ini untuk pembukaan dan pengenalan ke bab kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Math Mood dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.